Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lab kita, lab kamu semua. Hari ini kita akan sedikit membahas hal yang berbeda dari sebelumnya. Tapi mungkin sebelumnya teman-teman pernah juga melihat podcast kita yang membahas tentang ekoenzim. Cuman hari ini kita akan kedatangan narasumber yang lain dan memang sudah berkecimpung dengan ekoenzim ini sudah beberapa lama. Jadi teman-teman semua nanti akan banyak menggali informasi tentang ekoenzim di sektor pertanian. Siapa kira-kira narasumber hari ini? Nah, kita perkenalkan saja ya. Yang berikut ini kita langsung saja perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Prof. Siti Rahaini. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Dewi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini akan membahas ekoenzim. Baik. Tapi karena kita dari program Sudah Agribisnis ya, Prof, jadi kita akan bahas ekoenzim ini dan manfaatnya untuk sektor pertanian. Baik. Pertama-tama mungkin kita jargon dulu kali ya. Baik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sektor pertanian ini menghasilkan pangan. Jadi jargonnya kita sebut aja ya, Prof. Boleh, silakan. Agribisnis bersatu menghapus kelaparan. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan banyak menggali informasi tentang ekoenzim di sektor pertanian. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu, Prof. Apa sih ekoenzim ini, Prof? Baik. Ekoenzim adalah larutan hasil fermentasi dari sampah ya, bahan sampah organik rumah tangga. Misalnya kulit buah atau potongan-potongan sayur yang tidak digunakan untuk diolah menjadi sayur. Nah, itu kan ada di setiap rumah kita ya. Kita bisa olah menjadi satu produk atau larutan yang sangat bermanfaat, yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang baik sekali untuk sektor pertanian khususnya. Begitu, Bu Dewi. Baik, kalau seperti itu tadi saya dengar ada potongan sayur, buah, dan itu juga merupakan hasil pertanian ya, Prof? Betul sekali. Makanya dari alam kembali ke alam nih berarti kan? Seperti begitu. Seperti begitu. Nah, manfaatnya apa, Prof? Manfaat ekoenzim untuk pertanian. Tapi sebelum ke manfaat nih, dibuatnya seperti apa? Apakah mudah atau susah atau berapa lama? Baik, membuat ekoenzim enggak susah. Enggak susah ya, Prof? Iya. Tetapi memang harus sabar menunggunya agak lama, yaitu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Fermentasinya 3 bulan. Jadi sampah atau kulit buah, misalnya ada buah jeruk, buah nanas, buah pisang dan lain-lain kulit-kulit buah yang biasanya kita anggap sampah ya di rumah. Nah, itu atau potong-potongan sayur, baik itu sayur kangkung, bayam, ketimun dan lain-lain yang kita selama ini anggap sampah ya, kita kumpul, kita bersihkan, kemudian kita bisa olah menjadi ekoenzim itu dengan cara menambahkan pemanis. Di sini pemanis sebagai makanan bagi mikroorganisme, bisa menggunakan molase, bisa menggunakan gula aren ya, dan air. Nah, kita campur, kemudian kita fermentasi selama kurang lebih 3 bulan. Baik. Gitu, Bu Dewi. 3 bulan ya, Prof. Cukup lama, tapi apakah nantinya penggunaan ekoenzim ini akan long last? Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak khawatir nanti ada kadaluarsanya ya? Ya? Tidak, karena mikroorganismenya tetap hidup di dalam tadi larutan ekoenzim. Asal jangan kita meletakkan di suhu di atas 35 derajat yang panas. Berarti jadi tidak tetap boleh di suhu ditaruh ruang ya. Di ruangan sebaiknya jangan ya. Dalam ruangan sebaiknya jangan ditaruh kena sinar matahari langsung. Oke, baik. Nah, manfaatnya apa nih, Prof, untuk sektor pertanian?
Banyak manfaatnya untuk sektor pertanian, Bu Dewi. Boleh Prof dikasih contoh? Bisa untuk pupuk. Jadi pupuk organik ya, pupuk organik cair. Oke. Cair. Bisa untuk memberantas hama penyakit. Untuk tanaman. Itu untuk tanaman ya. Masalah ya itu ya. Itu masalah yang sering dihadapi petani. Itulah itu masalahnya. Kemudian untuk ternak ikan bisa digunakan dimasukkan ke kolam. Manfaatnya kolam bisa lebih jernih karena kolam ikan biasanya keruh ya. Karena banyak kotoran di situ. Kemudian ikannya juga bisa tumbuh dengan sehat, karena dengan bantuan enzim dari ekoenzim. Jadi ada enzim amilase dan enzim lipase itu kandungan. Itu hasil uji kandungan daripada ekoenzim itu sendiri. Dan itu manfaatnya sangat besar sekali. Itu untuk ternak ikan ya Bu Dewi. Nah, pertanian yang lain untuk ternak kandang ayam. Misalnya setelah kandang ayam dibersihkan, diambil kotorannya untuk pupuk juga. Maka bisa disemprot menggunakan ekoenzim supaya aromanya bisa segar lagi, bukan berkurang, segar lagi. Jadi malah bisa menghilangkan menghilangkan aroma-aroma yang kurang baik dari kandang, kurang sedap di penciuman kita ya. Buat ternak sapi juga ya. Sapi setelah kotorannya diangkat untuk dijadikan pupuk ya, pupuk organik juga, pupuk organik padat dan gas ya, biasanya kotoran sapi. Nah, lantainya bisa disiram, campur larutan ekoenzim dengan air, kemudian bisa dibersihkan lantainya menggunakan larutan tadi yang sudah dicampur dengan ekoenzim. Nah, itu sangat baik sekali. Selain aroma kotorannya sudah hilang, ini mencegah lalat juga. Biasanya kandang ayam, kandang sapi itu banyak lalat, Bu Dewi. Betul. Jadi secara estetika kita kalau mau ke kandang kan kurang rasanya kok ada betul Prof gitu. Makanya kan mungkin ini kalau seperti itu ya berarti kan ada nih solusi nih bagi petani-petani muda ya yang mungkin kurang mau ya masuk ke kandang, masuk ke membersihkan kolam ikan karena prosesnya tadi membutuhkan kekuatan menahan aroma tadi yang kurang sedap dari si kotoran-kotoran ternak tadi. Berarti dengan ekoenzim ini solusi ya, Prof? Tepat sekali. Baik sekali buat generasi kita yang mungkin yang milenial ya, agak kurang tahan terhadap aroma-aroma kandang gitu. Dan ini berarti bisa menjadi juga motivasi ya bagi para petani yang sudah mulai semakin berkurang ini untuk bisa regenerasi. Betul sekali, Bu Dewi, tepat sekali. Kira-kira ada nilai ekonominya nggak berarti nih, Prof? Ada pasti nilai ekonominya. Kalau kita buat sendiri ekoenzim sangat sedikit biayanya karena bahan bakunya sudah jelas tadi sampah yang kita anggap sampah ya, betul. Bisa menjadi sesuatu yang punya nilai. Kita beri modal sedikit saja, yaitu gula aren. Kita keluarkan sedikit tenaga, waktu untuk mengolahnya dan menunggu sampai 3 bulan kurang lebih sudah mendapatkan hasil yang luar biasa manfaatnya. Apabila dibandingkan dengan kita membeli pupuk ya organik yang ada di pasaran sekarang ini, begitu Bu Dewi. Nah, berarti ini ya, maksudnya nggak usah ragu ya para maksudnya semua orang bisa menggunakan atau membuat ekoenzim. Betul sekali. Semua orang bisa membuat, dan karena rata-rata di rumah tangga itu punya menghasilkan sampah organik, pastinya ini juga akan lebih mudah ya dieksekusi karena ya sampahnya ada. Betul sekali, bahan bakunya ada. Kemudian penggunaannya nanti ini long last, tidak ada kadaluarsanya dan manfaatnya sangat-sangat banyak gitu. Tapi dan ini
akan menjadi irit karena ekoenzim yang dihasilkan itu masih konsentrat ya. Betul sekali. Berarti Harus kita larutkan. Dilarutkan. Iya, dengan air. Dan itu bisa menghasilkan lebih banyak produk turunan ketika sudah dilarutkan. Betul ya, sekali Bu Dewi. Jadi kalau kita mau aplikasi ke tanaman, kita harus larutkan dulu ekoenzim tadi. Jadi 1 berbanding 20 ya. Jadi dengan air, dilarutkan dengan air, kemudian baru kita aplikasikan ke tanaman. Ke tanaman. Ini disemprot ke tanamannya atau ke tanahnya? Kalau untuk pupuk, kita siram ke tanahnya. Oh, ke tanahnya. Berarti media tanamnya. Iya, media tanamnya. Baik itu tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah-buahan, bisa digunakan. Tapi kalau kita mau memberantas hama, itu penyakit di daun biasanya ya kita semprot di bawah daunnya. Oh, oke. Berarti nggak langsung ke ininya ya, tapi di pusat. Ya, di pusat hamanya ya. Jadi hama atau penyakit biasanya kan ada kutu putih atau daun yang menggulung. Nah, kita semprot aja di situ. Oh, baik-baik. Wah, ini menarik ya. Teman-teman di sini mungkin masih bingung ya, kenapa harus ekoenzim gitu. Karena memang manfaatnya terlalu banyak loh. Betul sekali. Dari hasil paparan yang tadi ya. Manfaatnya tuh sangat-sangat banyak gitu. Nah kemudian tadi nilai ekonominya juga ada, terus kemudian tadi siapapun bisa membuat, bahan bakunya ada di mana-mana. Bahkan kalau teman-teman ingin membuat skala komunitas ya, mungkin ya itu akan lebih baik kali ya Prof? Betul, silakan aja membuat itu skala komunitas. Dan kalau untuk di petani nih, mungkin apa di kelompok tani mungkin ya? Ya, benar sekali. Kita bisa kelompok tani ya, apalagi kelompok tani yang sudah ada organisasinya, udah tertata dengan baik. Kita bersama-sama membuat itu di kelompok tani, karena manfaatnya memang sangat besar. Kalau untuk kelompok tani, Bu, kalau untuk yang pertanian di rumah, ya, atau di kota, misalnya hidroponik, bisa juga kombinasi dengan AB mix untuk nutrisinya, ya, atau bisa juga pure ekoenzim yang dilarutkan itu baik sekali. Itu menghemat sekali dari apabila dibandingkan dengan membeli nutrisi. Ya, karena itu murah ya tadi kita buat tadi. Begitu Bu Dewi. Berarti ini menjawab juga isu tentang sustainability atau keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Dan kita juga sudah tahu istilah-istilah yang namanya circular economy. Betul. Ini masuk ya benar ke konsep itu ya. Betul. Ya. Baik. Jadi kita misalnya contoh buah jeruk, begitu ya. Buah jeruknya kita makan, isinya kulitnya kan sebelumnya kita buang, gitu. Nah, kulit jeruk itu jangan dibuang, kita olah kan menjadi ekoenzim. Jadi nggak ada yang dibuang sama sekali. Setelah jadi ekoenzim, cairannya menjadi larutan ekoenzim, ampasnya kan ada ampas ya dari ekoenzim, dan ampasnya kita pakai juga sebagai pupuk. Banyak manfaat itu. Benar-benar. Jadi teman-teman nih, wah luar biasa nih ekoenzim nih. Dan ini baru di sektor pertanian ya. Kalau untuk sektor-sektor lainnya mungkin juga masih banyak manfaatnya gitu. Karena ini adalah salah satu upaya ya kita menjaga lingkungan, terus juga kita berkontribusi nih untuk upaya keberlanjutan gitu, karena isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan ini sudah semakin digaung-gaungkan ya sama semua orang gitu. Dan satu Bu Dewi, otomatis menghemat biaya bagi petani ya untuk pembelian pupuk, betul. Ya otomatis pasti meningkatkan pendapatan petani. Baik, nah itu dia utamanya nih. Kita perlu nih membuat si para petani ini mencari cara untuk mengefisienkan biaya. Betul. Ya. Oke, kira-kira nah itu tadi kayaknya sudah sangat komprehensif gitu ya terkait si ekoenzim ini yang sangat bermanfaat untuk berbagai hal di sektor pertanian. Ya. Untuk closing statementnya, Prof, kira-kira apa nih yang perlu dikembangkan nih untuk ekoenzim ini sehingga menjadi betul-betul
produk yang bernilai ekonomi sehingga untuk sektor pertanian ini menjadi lebih baik lagi? Baik, statement saya kepada para petani, khususnya rumah tangga ya, kalau ada sampah organik, jangan dibuang. Jangan dibuang. Dimanfaatkan karena sampah organik itu sangat bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sebagai alternatif ya, alternatif pupuk apabila kita tidak bisa mengakses pupuk yang harus dibeli tempat di kios gitu kan. Nah, itu baik sekali. Itu harapan saya kepada sobat tani ya. Sahabat tani semua, jangan lupa itu sampahnya diolah. Betul. Baik, itu tadi teman-teman semuanya tentang ekoenzim untuk sektor pertanian, karena kita semua nih masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Jadi jangan sampai sektor pertanian ini menjadi mengalami kemunduran gitu, karena penggunaan pupuk kimia sudah terlalu menjenuhkan lahan tanah gitu ya. Makanya kita coba pulihkan nih tanah-tanah pertanian menjadi lebih baik lagi, dan itu salah satunya dengan ekoenzim gitu ya, Prof? Betul sekali, Bu Dewi. Baik, itu tadi obrolan saya dengan Prof. Siti Rohaini yang mungkin baru sekelumit ya, masih banyak hal yang bisa digali dari manfaat si ekoenzim ini. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, saya punya pantun terkait pertemuan kita sekarang ini. Ikan bawal sambal tomat dimakan bareng-bareng sama si Otan. Cakep. Ekoenzim punya manfaat, ciptakan pertanian yang berkelanjutan. Nah, luar itu biasa. Dia podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lab kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.